Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Putu Priyanti Sunardi Jelanti dengan 3 digit NIM terakhir 126. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang latar belakang dari student project yang berjudul Histology of Ovary and its Function. Histologi adalah suatu bidang yang mencakup jaringan tubuh manusia. Histologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu histo, yang artinya jaringan. Histologi sendiri mencakup berbagai sistem yang ada pada tubuh manusia, yaitu salah satunya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi sendiri terbagi kembali menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Namun kali ini hanya akan dibahas tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri atas organ primer dan organ sekunder, yang mana organ primer ini berperan dalam menghasilkan sel gamet dan hormon seksual, sedangkan organ sekunder itu berperan dalam memfasilitasi fertilisasi. Salah satu organ primer yang penting yang berperan dalam sistem reproduksi wanita adalah ovarium, di mana ovarium ini adalah gonad atau organ yang memproduksi sel telur berupa ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium sendiri juga berperan dalam menghasilkan hormon seks yaitu progesteron dan estrogen, serta berperan langsung dalam siklus yang hanya terjadi pada wanita yaitu siklus menstruasi. Untuk mempelajari sistem reproduksi wanita, tentu ovarium adalah salah satu struktur yang penting untuk dipelajari. Mengetahui kompleksitas dan bagaimana pentingnya peran dari ovarium, organ ini merupakan salah satu yang menarik juga untuk dipelajari dalam sistem reproduksi wanita. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Canda Adila Permana dengan 3 digit NIM terakhir 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, yakni yang pertama ada bagaimana histologi dari ovarium, lalu yang kedua, apa itu follicle ovarium dan bagaimana perkembangannya, yang ketiga, bagaimana proses ovulasi yang terjadi di ovarium, dan yang terakhir adalah hormon apa yang dihasilkan oleh ovarium dan bagaimana fungsinya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Lasminta Devi dengan 3 digit NIM terakhir 110. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan yang dimiliki, yang pertama adalah untuk mengetahui histologi dari ovarium. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengertian dari follicle ovarium dan juga perkembangannya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui proses ovulasi yang terjadi di ovarium. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui hormon apa saja yang dikeluarkan oleh ovarium beserta fungsinya. Selanjutnya, adapun manfaat yang dimiliki. Yang pertama adalah manfaat umum, yakni untuk memberikan informasi dan juga wawasan kepada pembaca mengenai histologi dari ovarium, follicle ovarium dan juga perkembangannya, hormon yang dihasilkan oleh ovarium dan juga proses ovulasi yang terjadi di ovarium. Sedangkan adapun manfaat khusus yang dimiliki, yang pertama adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca, khususnya mahasiswa kedokteran, mengenai histologi dari ovarium, proses ovulasi yang terjadi di ovarium, follicle ovarium dan juga perkembangannya, serta hormon yang dikeluarkan oleh ovarium lengkap dengan fungsi-fungsinya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gila Gustina dengan 3 digit NIM terakhir 116. Jadi, ovarium ini adalah organ berbentuk seperti kacang almond yang diperkirakan memiliki panjang 3 cm dengan lebar 1,5 cm dan ketebalan 1 cm. Setiap ovarium ini diselimuti oleh jaringan simpel koboidal sampai simpel kolumnar epitelium yang disebut dengan epitel germinal yang bersambung dengan mesotelium bersama dengan jaringan ikat padat yang disebut tunika allogenea seperti pada testis. Kemudian, ovarium ini dibagi lagi menjadi bagian korteks pada bagian tepi dan medula pada bagian tengah. Pada bagian korteks ini, terdapat banyak ovarian folikel dengan varian ukuran membran dan mengandung fibrosit dengan jaringan kolagen dan retikular. Sedangkan pada bagian medula, yang merupakan jaringan ikat padat, tidak teratur yang bersambung dengan ligamentum mesovarium, terdapat banyak pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustin Rahoma Magustra Putra dengan 3 digit NIM terakhir 124. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang histologi dari ovarium. Pada bagian korteks terlihat banyak sekali jenis folikel ovarium. Folikel yang paling banyak terdapat pada korteks adalah folikel primordial yang terletak di bagian tepi dari korteks dan di bawah dari tunika albuginea. Folikel primordial adalah struktur yang paling kecil dan sederhana di antara folikel-folikel lainnya. Folikel primordial dikelilingi oleh sel epitel folikularis lapid pipih dan mengandung oosit primer.
Folikel yang memiliki ukuran lebih besar dengan sel epitel kuboid silindris atau berlapis kuboid yang mengelilingi oosit primer disebut dengan folikel primer. Dengan bertambahnya ukuran folikel primer, cairan folikular mulai terbentuk dan menumpuk di antara sel epitel folikular. Daerah-daerah yang mengandung cairan kemudian menyatu dan membentuk rongga yang berisi cairan folikular yang disebut dengan antrum. Folikel dengan rongga antrum kemudian disebut dengan folikel sekunder atau folikel antral. Folikel ini berukuran lebih besar dan terletak lebih dalam di bagian korteks. Folikel ovarium yang terbesar adalah folikel matur. Folikel ini memperlihatkan struktur berupa antrum yang besar berisi cairan folikular. Kubulus ovorus yang merupakan suatu bukit kecil tempat oosit primer melekat. Terdapat corona radiata berupa lapisan sel yang langsung melekat pada bagian luar dari oosit primer, sel granulosa yang mengelilingi antrum, dan lapisan TK interna dan TK eksterna. Setelah ovulasi, folikel besar hancur dan berubah menjadi sebuah organ endokrin yang bernama corpus luteum. Sel granulosa berubah menjadi sel lutein granulosa, dan sel TK interna berubah menjadi sel TK lutein. Jika tidak terjadi pembuahan dan implantasi, corpus luteum mengalami regresi, degenerasi, dan akhirnya berubah menjadi jaringan parut yang disebut dengan corpus albicans. Perkenalkan, nama saya Ayu Setia Devi Depla, biasa dipanggil Devi dengan NIM 108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai folikel ovarium dan perkembangannya. Di dalam korteks ovarium terdapat banyak sekali jaringan ikat dan ribuan folikel-folikel. Folikel ini sudah mulai terbentuk sejak kehidupan janin yang disebut dengan folikel primordial. Setelah mengalami pubertas, folikel ini akan melalui beberapa tahapan perkembangan sejak folikel primordial hingga menjadi folikel graaf untuk melakukan ovulasi. Proses ini disebut dengan folikulogenesis. Secara umum, perkembangan folikel ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan primordial, primer, sekunder, dan graaf. Tahapan yang pertama adalah folikel primordial, di mana folikel primordial ini terdiri atas sebuah oosit primer yang terbungkus oleh sel folikel pipih. Oosit primer yang memiliki sebuah inti besar yang asentris dan mengandung sebuah nukleolus. Pada awal pubertas, folikel primordial akan memulai proses pertumbuhan setiap bulannya dengan stimulasi dari hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone yang dihasilkan di hipofisis. Folikel primordial kemudian akan berkembang menjadi folikel primer. Folikel ini mengalami perubahan pada oosit primernya, sel-sel folikel, dan jaringan stroma di sekitarnya. Sel folikel mengalami mitosis dan membentuk selapis sel kuboid di sekitar oosit yang selanjutnya folikel ini disebut dengan folikel unilaminar. Dalam perkembangannya, sel folikel berproliferasi membentuk epitel-epitel folikel berlapis yang disebut dengan sel-sel granulosa. Folikel ini disebut sebagai folikel primer multilaminar. Di antara oosit dan sel granulosa juga terdapat sebuah lapisan fibrosa materi ekstrasel yang disebut dengan zona pellucida. Folikel primer multilaminar kemudian akan terus mengalami perkembangan hingga folikel menjadi besar dan bundar dengan banyak lapisan sel granulosa di sekitar oosit primer. Folikel tersebut disebut sebagai folikel sekunder saat folikel primer multilaminar menunjukkan adanya liquor folliculi. Liquor folliculi ini adalah cairan yang mengisi antrum, yang merupakan ruangan yang berkembang di antara sel-sel folikel. Perkenalkan, nama saya Lomade Pradnyani Putri dengan NIM 23025111106 dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan folikel khususnya pada folikel graaf, corpus luteum dan juga corpus albicans. Jadi nantinya folikel sekunder ini akan berkembang kembali menjadi folikel graaf, di mana perkembangan ini ditandai dengan munculnya ruang yang mengandung liquor folliculi yang disebut sebagai antrum. Nantinya folikel graaf yang telah matang akan berovulasi, di mana pada fase ini kadar hormon FSH akan turun dan juga estrogen yang akan meningkat sehingga memberikan rangsangan untuk menghasilkan LH yang nantinya akan membentuk hormon progesteron. Di mana nanti folikel graaf ini juga akan membentuk suatu kelenjar endokrin yang bersifat sementara yang bernama corpus luteum. Di mana tugas dari corpus luteum ini adalah untuk menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan rahim jika terjadi kehamilan. Selain itu, corpus luteum juga menghasilkan relaksin yang dapat membantu melunakkan simfisis pubis untuk mempermudah proses persalinan nantinya.
Korpus luteum ini akan mengalami degenerasi sehingga korpus luteum akan menyusut dan diikuti dengan apoptosis. Setelah itu akan muncul jaringan bekas korpus luteum yang bisa kita sebut sebagai korpus albicans. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, folikel pada ovarium memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem reproduksi wanita, seperti produksi hormon, penentuan kesuburan, pembentukan sel telur, pengaruh pada siklus haid, dan menopause. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Igusti Ayu Putri Junia Indraswari dengan 3 digit NIM terakhir 130. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses ovulasi pada ovarium. Ovulasi adalah proses yang distimulasi oleh hormon di mana oosit akan dihasilkan dari ovarium. Sesaat sebelum ovulasi, oosit menyelesaikan proses pembelahan meiosis pertama yang dimulai dan dihentikan pada tahap profase selama kehidupan janin. Kromosom terbagi rata di antara dua sel anak, namun salah satunya mempertahankan hampir seluruh sitoplasma. Sel tersebut kini menjadi oosit sekunder dan sel lainnya menjadi badan polar pertama, yaitu sel yang sangat kecil, non-viable, serta mengandung nukleus dan sitoplasma. Setelah keluarnya badan polar pertama, inti oosit akan memulai pembelahan meiosis kedua, namun akan berhenti pada metafase dan tidak pernah menyelesaikan meiosis kecuali terjadi pembuahan. Perkenalkan, nama saya Amira Kansa dengan NIM 122. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang proses ovulasi pada ovarium. Peningkatan kadar GnRH menyebabkan lonjakan pelepasan hormon luteinizing atau LH dari kelenjar pituitari, yang dengan cepat akan memicu serangkaian proses di dalam dan sekitar folikel dominan, yakni yang pertama, meiosis 1 diselesaikan oleh oosit primer, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama yang mengalami degenerasi. Kedua, sel granulosa dirangsang untuk memproduksi lebih banyak cairan folikel yang mengandung prostaglandin, proteoglikan, dan protease yang akan menghilangkan penghalang darah folikel di sekitarnya. Lalu, mengambung pada kepala putik di dinding ovarium melemah karena plasminogen teraktifan atau plasmin dari kapiler yang rusak mendegradasi kolagen pada tunika albuginea dan epitel permukaan. Yang terakhir, kontraksi otot polos dimulai di TK eksterna dipicu oleh prostaglandin yang berdifusi dari cairan folikuler. Perkenalkan, saya Amira Deswita Resdiana dengan 3 digit NIM terakhir 120. Ovarium adalah organ unik di dalam tubuh wanita yang tidak hanya berperan dalam reproduksi, tetapi juga dalam regulasi hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi, fertilisasi, hingga perkembangan seksual pada wanita. Terdapat 2 jenis hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Yang pertama, hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, perkembangan seksual pada wanita, hingga menjaga kesehatan jantung. Terdapat 3 jenis hormon estrogen yang terdapat di dalam tubuh wanita. Yang pertama, hormon estron yang diproduksi ketika wanita memasuki usia menopause. Yang kedua, hormon estradiol yang berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan menjaga dinding uterus untuk mempersiapkan kehamilan. Yang ketiga, hormon estriol yang diproduksi ketika masa kehamilan untuk menjaga kesehatan dinding uterus. Kadar hormon estrogen di dalam tubuh wanita ini bervariasi. Jumlahnya akan meningkat ketika memasuki masa ovulasi dan kehamilan, dan jumlahnya akan menurun ketika memasuki usia menopause. Peningkatan hormon estrogen di masa kehamilan ini membantu memberikan nutrisi pada janin sehingga membantu proses perkembangan janin melalui plasenta. Perkenalkan, nama saya Ayustiam Arifatil Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 128. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, selain hormon estrogen, juga ada hormon progesteron yang diproduksi oleh ovarium. Hormon progesteron adalah hormon reproduksi wanita yang diproduksi oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta selama kehamilan. Peran utama hormon progesteron yang pertama adalah sebagai regulasi hormon seks pada wanita, yang kedua berpengaruh pada organ reproduksi seperti kelenjar mamai, endometrium, serta peningkatan suhu tubuh, yang ketiga penting dalam implantasi ovum dan menjaga kehamilan, dan yang keempat berperan dalam dorongan seksual atau desire. Perubahan konsentrasi pada hormon progesteron terbagi menjadi 2 fase, yakni fase folikular dan fase luteal. Pada fase folikular, kadar hormon progesteron cukup rendah,
yakni sekitar 1 nanogram per mililiter. Sedangkan pada fase luteal, merupakan puncak konsentrasi dari hormon progesteron, yakni 10 sampai dengan 20 nanogram per mililiter, yang berguna untuk memonitor ovulasi. Selama kehamilan, hormon progesteron diproduksi oleh plasenta sekitar 250 mg per hari. Sedangkan rentang normal dari hormon progesteron pada kehamilan adalah sekitar 100 sampai dengan 200 nanogram per mililiter. Konsentrasi hormon progesteron meningkat sepanjang trimester kehamilan. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi dari hormon progesteron adalah adanya ovulasi, kista ovarium, tumor adrenal, tumor ovarium, dan mola hidatidosa. Kadar rendah dari hormon progesteron juga berkaitan dengan resiko keguguran pada janin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Agung Promosi Besang dengan 3 digit NIM terakhir 114. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari student project ini. Jadi, ovarium merupakan sepasang struktur pada organ reproduksi wanita yang homolog dengan testis pada pria. Ovarium memiliki fungsi utama, yaitu memproduksi ovum, serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium terhubung dengan struktur tuba Fallopi dan terbungkus broad ligamen. Setiap ovarium diselimuti dengan jaringan epitel germinal yang terhubung dengan jaringan tunika albuginea. Bagian-bagian dari ovarium terdiri dari korteks yang terdapat banyak ovarian follicles dan medula yang merupakan jaringan ikat tidak teratur. Folikel yang paling banyak terdapat pada korteks yaitu folikel primordial, di mana folikel primordial sudah ada sejak kehidupan janin dan mengandung oosit primer yang masih kecil dan belum matang. Oosit primer ini akan berkembang dan bertambah besar seiring perkembangannya menjadi folikel primer, folikel sekunder, dan folikel matur atau folikel Graaf. Proses perkembangan folikel pada ovarium disebut dengan folikulogenesis. Baik, perkenalkan, nama saya Airin Gunawan Putri dengan NIM 118. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kesimpulan pada bagian kedua ini. Yang akan saya jelaskan adalah proses ovulasi di dalam ovarium. Yang pertama akan saya bahas mengenai proses ovulasi itu sendiri. Proses ovulasi adalah proses yang distimulasi oleh hormon di mana oosit akan dihasilkan oleh ovarium. Proses ovulasi biasanya terjadi di tengah-tengah siklus menstruasi, sekitar hari ke-14 dari siklus. Sesaat sebelum ovulasi, oosit akan melakukan proses pembelahan meiosis pertama. Nah, salah satu sel yang mempertahankan hampir seluruh sitoplasmanya disebut dengan oosit sekunder. Sedangkan sel yang lain menjadi badan polar pertama. Setelah badan polar pertama keluar, inti dari oosit akan melakukan pembelahan meiosis kedua. Namun, hanya akan berhenti sampai proses metafase bila tidak terjadi pembuahan. Lalu, untuk selanjutnya ada beberapa hormon-hormon yang terdapat di dalam ovarium, yaitu hormon-hormon ini berfungsi untuk siklus menstruasi, fertilisasi, dan perkembangan seksual wanita. Yang pertama hormonnya adalah hormon estrogen yang berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, mengatur pertumbuhan, perkembangan sifat seksual, bahkan menjaga kesehatan jantung. Hormon yang kedua adalah progesteron, yaitu hormon yang berperan dalam regulasi seks hormon pada wanita. Perkenalkan kembali, saya Luputu Chandra Adelia Permana dengan 3 digit NIM terakhir 112. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dituangkan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menambah wawasan tentang histologi dan fungsi dari ovarium. Lalu yang kedua, bagi pembaca diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai ovarium, khususnya bagi mahasiswa kedokteran, sebagaimana halnya topik yang diangkat dalam student project ini, yaitu Histology of Ovary and its Function. Lalu yang terakhir, bagi masyarakat, diperlukan pemahaman dan penyebaran informasi yang lebih luas terkait ovarium. Ovarium sendiri merupakan topik yang penting untuk dipahami, karena berperan dalam reproduksi yang tentu berdampak pada keberlangsungan hidup manusia.